Oke, silakan Sesnian. Dari lantai 3 ya. Iya siap dok. Apalagi nama ruangannya Moto, Moto Tanoban. Moto Tanoban. Moto Tanoban, yang artinya Babaku, Aku ingat. Babaku ingat. Oke, Moto Tanoban, Babaku ingat. Ya, silakan Moto Tanoban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang menjelang sore. Terima Selamat. kasih pada Dokter Ardi. Saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom topik ke-24 yaitu merujuk pasien. Kepada dokter dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Sesnian selaku moderator. Hari ini tanggal 30 Oktober. 2 hari yang lalu masih ingat kan hari apa itu? Moderator hari apa? Hari apa? 28 Oktober. 2 hari Sumpah lalu dan Pemuda dok. Sumpah Pemuda. Ya, jangan lupa ya DP Sumpah. Sumpah profesi juga perlu diingat ya. Saya kali ini tentang merujuk pasien ya. Merujuk pasien. Ya ini sering kita lakukan tetapi agak jarang kita membahas dari segi hukumnya ya tentang merujuk pasien. Saya share, ah, sebentar, ya, saya perbesar. Oke, merujuk pasien ini merupakan salah satu kewajiban nakes, ya. Sekali lagi saya menyingkat untuk kepentingan teknis saja, termasuk tenaga medis di dalamnya dengan istilah nakes ya semuanya. Kita bisa lihat di dalam Omnibus Law Kesehatan kita di Undang-Undang Kesehatan ya bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek wajib ya. Kalau ada kata wajib di dalam suatu peraturan perundang-undangan ini semestinya menggugah kesadaran hukum kita bahwa hal tersebut harus kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Nah, Mednaker wajib. Nah, apa yang diwajibkan itu kita beri perhatian khusus dan upayakan lakukan sungguh-sungguh kalau kita ingin terlindungi secara hukum. Kenapa? Karena yang namanya hukum itu melindungi kepentingan atau hak-hak orang lain dengan mewajibkan pihak lain untuk mematuhi ketentuan tertentu. Ya, apa kewajiban nakes? Salah satunya adalah merujuk pasien. Ya, jadi merujuk pasien itu adalah suatu kewajiban hukum yang kalau kita abaikan, ya dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum tentunya. Ya, bisa dianggap sebagai suatu kelalaian, apalagi kalau mengakibatkan kerugian pada pasien, bisa juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, merujuk pasien ini ditujukan ke mana? Ya, pada dasarnya merujuk pasien itu karena kita tenaga kesehatan ya kita tujunya juga kepada tenaga kesehatan yang lain, ya. Tetapi ada ketentuannya, teman-teman, yaitu merujuk pasien ke nakes lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Ya. Yang sesuai, maksudnya sesuai dengan kondisi klinis pasien yang akan kita rujuk. Ya. Dari sini kita bisa melihat ya, salah satu alasan nakes wajib merujuk pasien apabila tindakan pelayanan kesehatan yang akan kita berikan kepada pasien kita
itu kalau kita kaji berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien tersebut, bukanlah atau bukan lagi menjadi kompetensi dan kewenangan kita sebagai nakes saat ini, gitu ya. Banyak hal tentunya yang bisa kita ambil contoh dari situ. Misal, ada pasien datang ke IGD dengan eh, cedera kepala berat, dugaan terjadi misalnya perdarahan, ya, dan mungkin teman-teman IGD konsul ke spesialis saraf, ya. Tergantung ya spesialis saraf atau spesialis neurolognya mengatakan memungkinkan enggak berdasarkan kompetensi dan kewenangan beliau untuk ditangani di rumah sakit Kinapit. Apabila tidak, maka berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien tersebut untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, ya, artinya membutuhkan kompetensi kewenangan tertentu, misalnya membutuhkan spesialis bedah saraf, di mana di rumah sakit Kinapit belum tersedia misalnya, maka ini harus dirujuk, ya, itu beralasan untuk dirujuk, bahkan menjadi suatu kewajiban. Kalau kita tinjau dari penegakan disiplin profesi, ya, penegakan disiplin profesi ini bagi Named maupun nakes semuanya, ya, bukan hanya tenaga medis, ya. Itu salah satu dari 17, ada 17 jenis pelanggaran disiplin profesi. Teman-teman bisa lihat lengkapnya itu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025. Ini Permenkes yang relatif baru, ya, terbit bulan Mei tahun ini. Itu tentang penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, ya. Salah satu dari 17 bahkan ditempatkan di poin nomor 2, yaitu apabila kita tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang kompeten, ya. Hal ini senada dengan kewajiban nakes di pasal 274 tadi, ya, terkait merujuk pasien. Jadi sekali lagi menjadi atensi kita bersama sebagai nakes, kapan kita harus atau wajib merujuk pasien itu ditentukan oleh hukum. Karena kalau kita mengabaikan, maka ada konsekuensi atau sanksi hukum yang dapat dipaksakan untuk itu. Ya. Nah, sekarang salah satu pertimbangannya tadi karena terkait dengan kompetensi. Bukan hanya namet nakes, rumah sakit juga diwajibkan, punya kewajiban rumah sakit itu terkait rujukan ini. Ya. Nah, cuma bahasanya agak lain, ya. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban melaksanakan sistem rujukan. Nah, ini bisa dilihat di undang-undang maupun di PP Omnibus Law Kesehatan. Ya, saya mau tandai di sini teman-teman bahwa yang namanya merujuk pasien atau rujukan itu adalah suatu sistem. Ya, apa sih sistem itu? Sistem itu gampangannya begini. Ya, satu kesatuan, ya, unsur-unsur yang berbeda, ya, ada hal-hal yang berbeda memang, tetapi unsur-unsur yang berbeda ini tidak bisa tidak eh, saling terkait, saling terikat satu dengan lainnya, saling tergantung, ya, jadi tidak bisa jalan sendiri. Misalnya sepeda, sepeda pancal, sepeda kayu gitu ya, itu rodanya tidak bisa jalan sendiri kan, setirnya tidak bisa jalan sendiri, ya, bodinya tidak bisa jalan sendiri kalau tidak baku ikat semuanya, ya, semua tergantung, setirnya tergantung dengan bodi, tergantung dengan DP roda, ya. Nah, jadi kalau kita mau merujuk pasien tidak bisa bilang ah saya saya mau merujuk lantas pergi gitu ya, tidak bisa, ya. Ada 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 unsur-unsur lain yang perlu kita koordinasikan, ya, namanya sistem begitu. Dari rumah sakit satu unsur gitu ya. Di rumah sakit tujuan juga satu unsur, ya. Kemudian ada sistem informasinya juga itu unsur yang lain, ya. Ada unsur pemerintah juga dan sebagainya. Ya, intinya ada banyak unsur yang terlibat di dalam rujukan ini. Ya, karena itu kita tidak bisa sendiri di dalam melakukan suatu rujukan pasien. Mesti ada koordinasi komunikasi di dalam suatu rujukan pasien itu. Nah, ada dasar fundamental atau dasar yang menjadi
acuan kita menurut ketentuan Omnibus Law di dalam merujuk pasien. Ya, di sini disebutkan ada dua, ya, dalam eh, sistem rujukan itu yang menjadi atensi kita, yaitu kebutuhan medis pasien. Ya, dari kebutuhan medis pasien nanti akan dilihat di tempat kita kompetensinya ada enggak untuk menjawab kebutuhan medis tersebut. Kalau tidak ada, karena kebutuhan medisnya memang mengharuskan tadi seperti saya kasih contoh, harus membutuhkan spesialis bedah saraf, maka beralasan untuk dirujuk, bahkan wajib dirujuk. Ya. Jadi pertimbangan pertama adalah kebutuhan medis pasien. Oh ya, lebih jauh tentang kebutuhan medis pasien atau lebih tepatnya kebutuhan kesehatan pasien, ini akan saya bahas hari Sabtu pagi besok lusa ya. Jam 8.15 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 9.15, cuma 15 menit saja. Ya, kalau memungkinkan teman-teman silakan ikuti ya apa kebutuhan kesehatan pasien itu. Dan yang kedua adalah berdasarkan kemampuan pelayanan Vaskes. Ya. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 39 Undang-Undang Kesehatan. Ya. Rujukan adalah satu sistem yang didasarkan pada kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan Vaskes. Apa kemampuan pelayanan Vaskes itu? Ya, dijelaskan lebih jauh di dalam peraturan pemerintah di bagian penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan pelayanan di bagian penjelasannya adalah kompetensi. Ya, kembali lagi, ya, pertimbangan kompetensi itu selalu menjadi pertimbangan di dalam rujukan. Kompetensi yang didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan di tempat kita, ya, di Vaskes. Ya. Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan ada enggak yang dibutuhkan? Ya. Sarana dan prasarana, ya, peralatan kesehatannya bagaimana, ya, waktu COVID kemarin misalnya, eh, ketika seorang ibu hamil yang akan partus, ya, tetapi didapatkan dari screening misalnya antigen atau apa positif gitu ya, yang mensyaratkan harus kelengkapannya termasuk ruangan OK-nya misalnya harus yang tersedia HEPA filter misalnya. Nah, kalau tidak tersedia bagaimana? Dan sebagainya. Ini contoh, tetapi memang ada perlakuan khusus dalam kondisi-kondisi darurat, ya. Tetapi secara umum, yang menjadi salah satu pertimbangan kemampuan pelayanan Vaskes adalah sarana prasarana, ya. Peralatan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatannya, ya. Serta kalau toh semuanya di atas ada, tetapi daya tampung, nah ini kerap kali, ya. Ruangannya ndak ada, ya, bednya ndak ada, daya tampung vaskesnya. Nah, semuanya ini memang sebaiknya dibuatkan supaya kita tidak terlalu capek bersilat lidah ketika ada komplain, perselisihan, ada baiknya dibuatkan SOP, ya, prosedur-prosedur merujuk pasien ini. Nah, dalam sistem rujukan ada tiga cakupan di dalam sistem rujukan yang ditulis dalam Omnibus Law. Ya, yang pertama rujukan vertikal ya ke atas. Yang kedua rujukan horizontal ya, sejajar, dan yang ketiga adalah rujukan balik kembali. Ya, nah apa rujukan vertikal itu? Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan dari vaskes perujuk, ya, misal dari puskesmas atau FKTP ke vaskes penerima rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi. Ya, tadi kemampuan pelayanan sudah bisa dilihat di atas ya sebelumnya. Jadi intinya rujukan vertikal itu ke vaskes yang tingkat kemampuan pelayanan lebih tinggi. Ya, tetap berdasarkan kebutuhan medis pasien. Misal dari rumah sakit Kinapit, mungkin rujukannya kalau vertikal itu ke RSUP Kando misalnya di Manado. Nah, itu teknis detailnya sampai apa di tempat tujuan ya mulai dari ingat rujukan itu adalah satu sistem. Sistem itu artinya kita tidak kerja sendiri. Jadi ketika diputuskan rujuk gitu ya,
maka sudah harus jelas alurnya. Siapa dihubungi, ya, dan siapa yang menerima di sana. Ya, bagaimana dalam perjalanan dan sebagainya. Kemudian cakupan yang kedua adalah rujukan horizontal. Kalau vertikal itu ke yang lebih tinggi, kalau horizontal, namanya horizontal sejajar gitu ya, itu pada dasarnya adalah sama-sama vaskesnya, sama jenisnya, ya, sama tipenya, sama kompetensinya gitu ya. Cuma ada kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh vaskes perujuk, ya. Bisa jadi juga karena satu dan lain hal pas tindakan, ya, misalnya di Kinapit SPOG-nya satu, ya. Pas ada kebutuhan dokter SPOG-nya sehingga belum memungkinkan untuk memberikan pelayanan, ya, seksio misalnya pada waktu yang dibutuhkan, nah itu bisa juga menjadi alasan untuk merujuk ke nggak usah jauh-jauh kalau itu kan, ya di RSUD Kota Mobagu juga memungkinkan misalnya dengan catatan ada SPOG yang standby juga untuk melakukan tindakan seksio. Yang berikutnya adalah rujuk balik. Rujuk balik ini namanya balik. Siapa yang kirim, ya, Puskesmas atau FKTP perujuk mengirim ke Kinapit misalnya setelah kita tindaki, kemudian kita menganggap ini perlu tindak lanjut kontrol di eh, Paskes perujuk, maka kita buatkan rujuk baliknya, ya. Misal pasien anak, ya, dengan BP misalnya, gitu ya, setelah ditangani sudah selesai, atau pasien DBD misalnya sudah selesai, kita kembalikan ke puskesmas untuk monitor lebih lanjut, ya, termasuk juga apa tindak lanjut terhadap caselingnya misalnya, kalau kira-kira terkait dengan kesehatan lingkungan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan cakupan-cakupan rujukan, ya. Bisa vertikal, ya, ke yang lebih tinggi, bisa horizontal ke yang sederajat, atau kita kembalikan ke vaskes perujuk. Nah, semuanya ini sebaiknya dibuatkan SOP-nya, ya. Kapan vertikal, kapan horizontal, kapan rujuk balik, termasuk teknis detailnya. Nah, tanggung jawab pemerintah di mana? Pada dasarnya, bicara sistem rujukan, ya, pengelolaan sistem rujukan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu teman-teman, saya tidak bahas ini lebih lanjut, cuma sebagai catatan saja, kalau misalnya ada diskusi pembicaraan dengan Dinas Kesehatan atau dengan Pemda setempat, sebaiknya terkait sistem rujukan ini didiskusikan. Ingat, yang namanya rujukan itu adalah suatu sistem, melibatkan banyak pihak di dalamnya. Ya, jadi harus ada koordinasi komunikasi yang cukup baik di antara Vaskes, Nakes setempat dengan pemerintahnya. Sebagai ringkasan sebelum kita masuk di dalam diskusi dan tanggapan, merujuk pasien berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien, ya, dan kemampuan pelayanan itu merupakan kewajiban nakes dan rumah sakit. Merujuk pasien merupakan suatu sistem yang memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, nakes, dan vaskes setempat. Sekian Bapak Ibu sejawat sekalian, nanti bisa diakses kembali di channel YouTube saya Ardianto Panggeso. Saya stop share dan sebelum kita masuk diskusi, mungkin moderator bisa pandu stop dulu kita foto bersama sebagai dokumentasi yang memungkinkan untuk buka kameranya sebentar. Silakan. Ya, baik, Dok. Teman-teman bisa dibuka kamera untuk sesi dokumentasi. Nah, Boleh buka kamera supaya nanti mau foto sama-sama. Ya, silakan. Siapa tuh Mbak? Ada dua slide ini. Ya, ada dua slide. Ya, silakan. sudah, Jo?
Eh, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Silakan, Sasnian, selaku moderator memandu kita. Terima kasih pada Dokter Ardi. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya, dibuka sesi diskusi. Bisa mulai dari yang biasa baru Jux dulu. Ada kendala apa selama ini atau mau sharing? Lancar-lancar sajakah soal merujuk selama ini? Silakan. Saya stop record dulu ya. Siapa tahu rahasianya